Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Baru pertama kali menonton video saya gitu. Percayalah bahwa ini juga bukan kebetulan gitu. Ini bagian dari rencana semesta, rencana Tuhan yang Anda percayai gitu. Untuk memperkuat nilai-nilai perjuangan Anda, memperkuat energi kehidupan Anda gitu, sehingga Anda dipertemukan dengan video saya itu ya. Jadi nanti pada akhirnya di bagian lain saya akan cerita tentang ketertarikan saling tarik menarik energi ya, supaya Anda paham. Anda nikmati, selamat datang. Anda nikmati, ada tonton video saya ya. Jika Anda merasakan mendapatkan manfaat kebaikan, pencerahan dan energi kehidupan, Anda klik subscribe, kemudian klik like, kemudian share ke teman-teman, kerabat, kolega, saudara, dan seterusnya gitu. Anda boleh juga tulis komen-komen yang positif gitu ya, untuk berbagi energi kehidupan, saling membangun, saling mendukung, saling mensupport, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu guys ya. Cukup jelas ya. Baik, saya mendisclaimer, berulang-ulang saya disclaimer. Saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui siapapun Anda gitu, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran, bertukar ilmu, motivasi, inspirasi, semangat visi kehidupan, dan pengalaman-pengalaman kehidupan yang akan saya bingkai dalam energi yang saya bagikan kepada Anda semua gitu ya. Jadi jika Anda merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari video saya, kita sederhanakan ya, Anda skip saja video saya, tinggalkan. Sesimpel itu ya. Sebaliknya untuk Anda yang merasa bermanfaat, silakan ikutin terus. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, kemudian share ke teman-teman Anda. Sesimpel itu ya guys ya. Baik, terima kasih. Kali ini saya mau bicara tentang perubahan. Ya, semua berubah, semua berkembang, semua menjadi lebih baik. Seharusnya seperti itu ya. Apa itu perubahan? Ya Anda mengerti lah ya. Berubah itu ya berubah ya. Berganti posisi itu berubah, bergerak ya. Ada pergerakan, ada perbaikan, ada pertambahan, ada perkembangan, itu namanya berubah gitu ya. Nah, kali ini saya mau bicara tentang perubahan zaman atau perkembangan zaman gitu ya guys ya. Anda dan saya pasti mengerti bahwa zaman ternyata terus bergerak maju gitu, bergerak gitu ya. Ya berubah drastis bahkan gitu. Untuk Anda yang seumuran dengan saya, barangkali hari ini kita tergagap-gagap gitu ya. Mungkin beberapa Anda bahkan nggak menyangka kok bisa zaman begitu majunya, begitu canggihnya gitu ya. Kenapa? Saya masih ingat ketika kalau saya belajar gitu ya. Dulu tahun 90-an gitu, 90 lah ya. Ketika saya nulis skripsi itu, ngetik pakai komputer saja itu sudah sulit menurut kami ya. Waktu itu ya memang itu bagian dari perkembangan gitu ya. Memang perkenalan barangkali pertama ada komputer gitu ya. Buat kami di daerah waktu itu begitu. Itu sudah perjuangan berat itu guys, yang biasanya pakai mesin ketik gitu. Tetapi akhirnya kita berpikir, oh ternyata enak pakai komputer gitu. Ketika ada revisi, katakan perbaikan dari skripsi, oh tinggal klik saja, tinggal dihapus. Kalau ngetik kan tidak bisa guys, mesti diulang lagi halaman kesekian, diketik ulang. Wah memang capek. Apa artinya? Ternyata teknologi mempermudah kita sebenarnya gitu ya. Tahun 90-an seperti itu ya. Saya masih ingat itu pakai disket gitu ya, masih lebar begitu. Itu buat kami waktu itu masih menyulitkan ya. Tetapi buat beberapa orang yang memang progresif ya, memang semangat 45 bahwa perubahan ini memang ke arah kebaikan gitu ya. Kemudian apa itu perubahan berikutnya lagi? Saya ingin pada sesi ini saya menyampaikan untuk satu kesadaran kepada Anda bahwa memang setiap momen itu, nah ini dia, hidup adalah bagian dari susunan dari momentum-momentum guys gitu. Ini bahasa fisikanya begitulah ya. Kumpulan dari akumulasi dari momentum-momentum itu kehidupan gitu ya. Jadi ada momen terdahulu, momen kini, dan momen yang akan datang. Itu hidup seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa hari ini itu bukan kemarin gitu ya. Dan besok itu bukan hari ini. Ini yang paling penting gitu. Jadi ini penting sekali saya mengingatkan Anda supaya
Anda betul-betul hidup pada masa kini dan di sini gitu. Ya, kenapa? Karena ada terlalu banyak orang yang badannya ada di sini gitu, bodinya di sini, tapi pikiran, perasaannya, ya batinnya ada di masa lalu gitu, mengharu biru ya, mungkin dengan katakanlah teriak-teriak, menangis, mengeluh, trauma lah segala macam, katakanlah terjebak dengan masa lalu dan seterusnya. Anda harus hidup kini sekarang dan di sini gitu ya, tidak masa lalu dan tidak di tempat lain, kini dan di sini. Itu yang paling penting ya. Kenapa? Karena zaman terus bergerak maju guys gitu ya. Perkembangan teknologi ini sudah begitu canggihnya menurut hemat saya ya. Kita sampai terbelalak. Kalau dulu katakanlah gitu ya, kita bahkan bingung-bingung ya, orang misalnya pergi antar pulau begitu sulit dengan kapal ya, kapal layar, kemudian naik menjadi kapal mesin ya, bahkan menjadi kapal uap, terus kemudian kapal mesin ya, dan seterusnya menjadi cepat. Ada pesawat yang lebih cepat lagi ya. Kita bisa hanya beberapa jam sudah terbang antar benua misalnya gitu. Kemudian di bagian teknologi komunikasi misalnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa hari ini kita bisa bicara gitu ya, video call gitu ya dengan teman-teman, kolega, saudara di luar negeri, di US, di UK ya kan, di mana, di China, di mana, di Afrika, di mana-mana kita bisa langsung video call berhadap-hadapan seperti ini, dan itu luar biasa. Itu bagian dari perkembangan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat peradaban itu berkembang begitu cepat dan semakin canggih dan semakin berkualitas begitu ya. Makanya ini penting sekali saya ingatkan Anda dan saya, yuk kita sadari bahwa memang ya momentum itu yang kemarin sudah berlalu gitu, dan hari ini itu betul-betul membuat internet ya, membuat dunia tanpa batas guys gitu loh. Artinya apa? Kalau dulu katakanlah ya, sekolah itu ya katakanlah harus berada dalam ruangan, harus ikutin KBM, kegiatan belajar mengajar dan seterusnya. Tapi ternyata begitu COVID kemarin ya, itu bisa virtual gitu. Itu bisa daring gitu loh guys ya. Itu kenyataan gitu. Bahkan ini luar biasa ini, sampai nanti kita bicara soal perkembangan AI yang luar biasa, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan yang sudah saya pikir ini betul-betul mencengangkan gitu ya. Artinya apa? Ada banyak hal yang dulu 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 tahun yang lalu masih berupa mungkin hayalan atau halusinasi, hari ini menjadi nyata guys. Hari ini menjadi nyata gitu. Jadi Anda misalnya yang muda ya, kalau mengingat dulu ketika pacaran, waduh, berkirim surat itu nyampenya bisa seminggu, setengah bulan, sebulan, menunggu kok nggak datang surat. Makanya banyak lagu-lagu dulu yang melo ya, di batas kota ini dan seterusnya. Itu dulu gitu. Tapi hari ini Anda seperti tidak terpisah gitu. Kalaupun Anda berjauhan, Anda tetap bisa video call, minimal chatting begitu ya guys ya. Jadi zaman sudah begitu mudahnya gitu. Nah, apa yang paling penting kita cermati dalam setiap perubahan itu gitu loh. Karena perubahan ini seyogianya, sebaiknya memang mempertinggi atau meningkatkan juga kualitas hidup kita, derajat hidup kita, dan seterusnya. Seharusnya seperti itu gitu loh. Bahkan bahwa ada beberapa orang yang katakanlah terseok-seok, tergagap-gagap, tercengang dan terbengong-bengong gitu melihat kemajuan yang begitu dahsyat gitu. Ya itu soal lain gitu. Ini makanya saya ingin mempersiapkan Anda dan saya, yuk sadari gitu bahwa memang zaman terus bergerak maju, zaman terus berubah gitu. Hari ini itu jelas beda dengan 20 atau 30, 40 tahun yang lalu gitu. Yang saat itu memang masih begitu sulit. Anda masih ingat ketika masih ada telepon umum gitu ya, ketika dulu mungkin Anda pacaran atau lakukan kegiatan bisnis by telepon umum gitu ya, di pinggir-pinggir jalan itu yang ada box begitu ya. Nggak ada lagi hari ini. Terus kemudian wartel ya, nggak ada lagi. Kemudian ada telepon seluler ya, handphone seluler ya kan, yang kita sebut hari ini handphone jadul, ceng-cengfung apapun namanya gitu ya. Kemudian naik ke Android dan seterusnya guys. Jadi terus bergerak maju gitu ya. Ini yang paling penting gitu ya. Makanya kenapa ini saya perlu sampaikan untuk mengingatkan Anda dan saya, karena kecanggihan kemajuan AI ini begitu dahsyat dan sudah jelas-jelas di warning, diwanti-wanti bahwa akan ada beberapa pekerjaan yang pada akhirnya akan tergantikan oleh AI itu gitu ya. Jadi please, kita memang betul-betul harus memahami ini supaya kita bisa mengantisipasi, bisa mengambil sikap, bisa bisa tetap nyaman, bisa tetap happy dengan perkembangan zaman ini gitu loh ya. Jangan sampai kita merasa, aduh, saya belum settle udah berubah lagi, saya belum settle udah berubah lagi. Intinya apa? Kita perlu selalu
mempersiapkan diri untuk apa yang namanya perubahan. Ini yang paling penting. Dulu ya, kalau Anda dan saya ingat gitu, ketika terjadi katakanlah banyak pergesekan ya antara ojek online dan ojek pangkalan, dulu seperti itu. Karena ya memang itu bagian dari proses ya, proses adaptasi kemajuan kecanggihan teknologi gitu ya. Seringkali terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Tapi hari ini ya alhamdulillah gitu ya, itu sudah nggak ada lagi gitu. Kenapa? Ya memang sudah zamannya guys gitu ya. Hari ini bahkan jangankan soal ojek online, emak-emak bahkan gitu beli sayuran pun online gitu ya. Apa saja, jualan online, jasa online, semua lah gitu ya. Kursus online, belajar online, semua gitu ya. Jadi sudah artinya gini, tidak mungkin buat kita untuk katakanlah nangis teriak-teriak di jalan, aduh jangan berubah, gue ketinggalan. Nggak bisa guys ya. Jadi siapapun yang Anda tidak mau ikutin perubahan zaman, ya Anda pasti tergilas gitu loh ya. Nah ini bahasa ini jelas-jelas saya harus ingatkan Anda dan saya gitu. Artinya semua hal yang sifatnya konservatif, konvensional, itu tinggal tunggu waktu, semuanya akan kiamat gitu, akan say goodbye gitu. Itu sudah pasti seperti itu ya. Jadi please, yuk mari ketika kita menyadari bahwa memang ada banyak perubahan ya. Ini contoh kecil yang barangkali Bapak, Ibu ya, yang guru yang pernah senasib dengan saya, dosen misalnya gitu. Memang ada terlalu banyak perubahan gitu ya. Dalam katakanlah ya psikologi perkembangan siswa ketika kita sudah masuk ke dunia digital online, apalagi pembelajaran daring gitu ya. Banyak di antara guru-guru dan dosen memang ya terbelalak gitu ya, betapa maaf ya, ada beberapa guru yang sampai menganggap aduh, anak-anak sekarang ya dalam tanda petik ya bandel lah, nakal lah, atau apapun namanya gitu. Kenapa? Ya memang sudah zamannya seperti itu. Yuk kita sikapi semua perubahan ini dengan bijaksana gitu. Ya memang zamannya sudah seperti itu. Artinya apa? Ya kita orang tua, kita guru dan dosen yang memang harus mengambil atau menentukan formula berikutnya nih. Yuk kita cari formula berikutnya, bagaimana edukasi terbaik untuk psikologi perkembangan siswa atau mahasiswa yang seperti ini. Begitulah kira-kira ya. Jadi memang itu bagian dari katakanlah efek spirit sebaran gitu dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira seperti itu. Kenapa ini penting saya sampaikan guys? Karena mohon maaf gitu, faktanya ada terlalu banyak orang yang tidak siap dengan perubahan gitu ya. Dia masih bertahan pada prinsip-prinsip jadulnya gitu, prinsip-prinsip yang 40 tahun yang lalu katakanlah gitu, dan dia merasa dia harus tetap memegang prinsip itu. Padahal prinsip itu jelas-jelas konservatif gitu, itu jelas-jelas prinsip konvensional gitu ya. Misalnya hari ini Anda bisa melihat lah ya, kanan kiri depan belakang Anda, pojok kanan pojok kiri, coba lihat gitu. Jadi kalau dulu misalnya ya, kerja itu harus ngantor gitu, harus pakai dasi, harus pakai jas katakanlah gitu, harus. Hari ini mungkin itu sudah nggak musim lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang bahkan sukses dengan ngantor pakai kolor ya, sambil gegoleran di rumah, tapi dia sukses, dia punya penghasilan yang bahkan mungkin lebih tinggi daripada orang yang bekerja dengan fisiknya gitu. Itu kenyataan guys. Jadi intinya apa? Internet itu sebenarnya adalah mempermudah kita semua untuk punya kehidupan yang naik level seharusnya. Ini dia nih yang paling penting, naik level gitu ya. Jangan sampai kita terduduk, terhenyak dan terbengong-bengong menyesali nasib. Aduh, gua kok nggak bisa begini, gua kok nggak bisa begitu. Yuk barangkali, yuk mari kita periksa. Barangkali kita memang masih tertutup dengan prinsip-prinsip jadul yang mohon maaf ya memang konservatif dan konvensional itu gitu. Dan itu sudah nggak musim lagi gitu loh guys ya. Misalnya contoh, dulu sebelum perkembangan ESQ, emosional spiritual quotient gitu ya, itu kan orang harus, kamu harus sekolah ini kalau mau jadi ini gitu ya, sekolah ini kalau mau jadi ini gitu. Tapi faktanya perkembangan kemajuan zaman sudah tidak relevan lagi guys gitu loh. Kenapa? Karena yang menentukan sukses atau tidaknya seseorang ini dalam seminar-seminar sukses tahun 2000-an lah katakanlah gitu, itu bukan lagi IQ-nya gitu, tapi EQ. Bagaimana seseorang bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan atasan, bawahan dan seterusnya. Jelas komunikasinya gitu ya. Ini yang paling penting nih, skill itu. Maka saya tidak heran ketika saya mulai mendalami ESQ misalnya, ketika saya tanya teller customer service di bank misalnya. Ternyata betul. Background mereka nggak lagi public relation, bukan itu, atau komunikasi publik, bukan itu ternyata. Ada beberapa orang yang backgroundnya bahkan kimia murni, matematika murni, ada guys gitu. Artinya apa?
ya memang zaman sudah mulai terbuka gitu ya, kecuali ada kecualinya juga ya. Kecuali Anda sekolah kedinasan misalnya di Akmil, ya Anda pasti jadi tentara, Akpol ya misalnya gitu ya. STPDN itu memang di packing untuk ke arah sana gitu ya. Tapi sekolah-sekolah umum jelas gitu bahwa kita punya peluang yang sangat terbuka gitu. Jadi Anda mau jadi apa dan berpenghasilan seberapa yang Anda mau itu tergantung Anda, terserah kepada Anda gitu ya. Bukan terserah kepada orang lain gitu loh ya. Oke. Sekali lagi ini adalah satu warning bahwa zaman terus bergerak maju, zaman terus berubah gitu ya. Anda bahkan bisa investasi by online gitu ya. Anda bahkan bisa berbisnis by online, apa saja bisa dikerjakan dengan online guys gitu ya. Dulu kerja itu harus body presence gitu, kehadiran fisik gitu. Makanya sekarang nggak lagi gitu. Bahkan desain grafis yang dulu harus dilihat fisik, sekarang nggak lagi. Tinggal klik untuk approval misalnya, oh iya Pak selesai, hasilnya sudah ya. Sesingkat itu waktunya gitu. Jadi internet itu betul-betul membuat dunia tanpa batas dan mempersingkat waktu gitu loh. Yang paling penting seperti itu ya. Anda sadari. Maka saya ingin bicara kepada Anda semua guys, teman-teman saya yang terkasih, tersayang ya, tercinta. Yuk, jika Anda barangkali ada di antara Anda yang barangkali merasa suntuk gitu, bete, bad mood, boring, merasa dirinya carut marut gitu ya, kehidupan gue ini kok jadi kayak gini sih gitu ya, karir, percintaan, finansial, keluarga kok jadi begini gitu. Saya hanya ingin mengingatkan, yuk mari periksa gitu. Barangkali memang kita masih memegang prinsip-prinsip konservatif dan konvensional itu gitu. Mungkin kita belum terbuka pada setiap perubahan zaman gitu. Ini yang paling penting. Saya ingatkan kemarin beberapa waktu yang lalu ya, bahwa ada fakta yang menarik soal dinosaurus ya, binatang purba yang paling besar badannya itu punahnya duluan karena tidak bisa beradaptasi dengan setiap perubahan zaman, terutama perubahan iklim dan cuaca. Ini yang paling memprihatinkan. Jangan sampai nanti Anda dan saya yang sudah ada spirit ilahiyah, ya ada roh Tuhan di dalam kita, ada akal budi, kita juga terhenyak seperti itu. Apa artinya? What's the meaning of change gitu ya, perubahan. Ini yang Anda harus maknai, bahwa ya mungkin bagian dari prinsip-prinsip kita itu tetap harus kita sesuaikan guys, gitu loh ya. Kemarin saya kasih contoh kecil, katakanlah seorang gadis dari komunitas tertentu yang katakanlah kita anggap suku tertentu, katakanlah gitu. Dia menjadi tertekan gitu karena sampai umur 40 tahun belum dapat jodoh gitu. Kenapa? Ternyata ketika disounding, ditelusuri, diprognosa gitu, oh dia memegang prinsip bahwa memang suaminya harus dari komunitas yang sama, katakanlah seperti itu. Padahal yang bersangkutan tinggal di komunitas yang bukan komunitas dia. Nah ini kan sesuatu yang memang agak confused guys. Ini cuma salah satu contoh ya. Maksud saya tidak bermaksud juga membahas ini dalam konteks sara, tidak. Artinya mungkin saja gitu loh, prinsip-prinsip yang Anda pegang, yang Anda mungkin dengar dari papa mama Anda atau bahkan kakek nenek Anda, opa oma Anda, mungkin itu sudah tidak lagi sesuai gitu, tidak lagi relate dengan kekinian masa sekarang gitu. Jadi buat saya sesimpel itu. Jadi kalau Anda merasa hidup jadi berat, kok sekarang ini usaha jadi sulit ya, bisnis jadi menghandle keluarga jadi sulit, jadi rumit gitu ya. Ya dulu belum ada Facebook guys. Sekarang Anda Facebookan, istri Anda Facebookan, jauh lebih sulit mengelola manajemen rumah tangga hari ini gitu loh. Itu faktanya gitu. Jadi kalau Anda masih memegang prinsip-prinsip, katakanlah kerumah tanggaan secara konservatif, mungkin Anda akan stres sendiri gitu. Ya sudah, ikutinya, sesuaikan aja gitu. Mungkin tidak prinsip Anda itu dipraktekkan hari ini, kalau masih mungkin jalanin. Tapi kalau itu menimbulkan tekanan, beban, ya tinggalkan gitu. Kenapa? Karena zaman terus berubah. Misalnya gitu ya. Misalnya katakanlah Anda memegang prinsip, nggak apa-apa, nggak punya duit gitu, yang penting bahagia. Itu prinsip tahun 70-an, 80, 90 mungkin masih relate gitu. Tapi kalau hari ini Anda tetapkan, Anda terpegang prinsip itu, Anda akan terbelalak, terhenyak, terduduk. Anda mungkin bisa pingsan. Lihat kenapa? Ya karena ya memang uang bukan segalanya guys. Itu betul gitu, saya setuju, uang bukan segalanya. Tapi faktanya segala sesuatu memang butuh uang guys. Dan itu kenyataan gitu. Jadi please, yuk kita koreksi, periksa yuk ke dalam diri juga gitu. Siapa gue dan prinsip-prinsip gue ini seperti apa. Nah makanya saya kemarin sempat cerita kan. Misalnya bahkan ketika Anda merasa hidup betul-betul carut marut seperti roller coaster yang jatuh lagi, nyungsep lagi, katakanlah luka lagi, sakit lagi, dan seterusnya misalnya gitu.
Saya ingin menantang Anda untuk yuk mari koreksi. Barangkali Anda memegang keyakinan yang keliru tentang sesuatu. Saya ingetin loh ya, apa yang Anda pegang, apa yang Anda yakini itu, mungkin ya itu juga bagian dari persepsi yang Anda bangun sendiri gitu loh. Saya kasih contoh kemarin soal persepsi ya. Kalau Anda dari kecil dikasih tahu soal di kuburan itu banyak hantu, maka sampai tua pun, sampai Anda mau di depan ajal pun, Anda akan bilang di kuburan itu banyak hantu. Meskipun Anda belum pernah membuktikan di kuburan itu ada hantu atau tidak, warnanya apa ya, tingginya seberapa, nomor WA-nya berapa, Anda belum pernah ketemu. Tapi dalam persepsi Anda, di kuburan ada hantu. Itu kata papa mama saya, om, kata kakek nenek saya, opa oma saya bilang kayak gitu, om, semua. Jadi sampai hari ini saya takut ke kuburan. Nah, Anda ngikutin kata papa mama yang itu sudah puluhan tahun yang lalu gitu. Hari ini ya banyak di kota-kota ya yang namanya pemakaman tuh memang kan disebut TPU, Taman Pemakaman Umum gitu. Ya memang di situ banyak orang lewat biasa saja gitu. Ya, sudah nggak ada lagi tempat pemakaman umum yang kelihatannya serem atau nggak ada lagi. Namanya juga taman. Ya tempat yang asik gitu. Ini cuma salah satu contoh ya guys. Ya maksud saya bukan tidak mungkin ya keyakinan bahkan yang paling basic Anda, misalnya keyakinan tentang Tuhan, mungkin gitu, itu bagian dari persepsi yang dibangun dan Anda pegang dan ternyata Anda mulai bertanya-tanya. Boleh bertanya guys, gitu loh. Kenapa? Karena ini fakta loh guys, saya ceritakan fakta. Istilah atau nama Tuhan itu di dunia ini kan ada ribuan guys, 2000 lebih nama Tuhan di seluruh dunia gitu. Apa artinya? Ya orang memaknai sebagai yang maha kuasa itu ya dari persepsi dia tentang Tuhan yang maha besar itu gitu. Nah barangkali gitu, ada yang keliru tentang Anda membangun persepsi itu. Coba Anda pelajari ya filosofi lainnya agama. Ada 2000 lebih jenis nama Tuhan di seluruh dunia loh ya. Di Indonesia aja ada berapa saja gitu misalnya yang sebenarnya arahnya sama, Tuhan itu gitu. Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar itu. Tetapi gitu ya, ada beberapa orang salah mempersepsikan Tuhan sehingga ya Tuhan itu dianggap seperti oknum yang seperti manusia gitu, bisa dimintain bisa sakit hati, bisa dirayu-rayu, dan seterusnya. Ini cuma bagian dari contoh. Anda nanti boleh belajar dari kanal-kanal lain soal ini ya. Saya tidak mengkhususkan diri soal hal itu ya, soal spiritual gitu. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada Anda ya. Dalam konteks channel Charger Kehidupan ini saya bicara tentang life skill training. Jadi dalam konteks ini saya bicara tentang kehidupan manusia komprehensif gitu ya, dan memang lengkap gitu. Jadi ada banyak faktor ya bahwa Anda butuh pembelajaran, katakanlah sosial, politik, ekonomi, spiritual, apalagi ya, agama, apalagi. Memang betul gitu ya. Tapi saya tidak ingin menyoroti kehidupan hanya dari satu sisi keilmuan. Ada banyak hal gitu, katakanlah misalnya Anda nanti bertemu dengan keilmuan, life path itu, jalan kehidupan itu ternyata bisa ditelusuri lewat numerologi. Misalnya memang ada ilmunya guys. Life path itu misalnya life path number gitu, katakanlah kayak gitu. Life path number 1 berapa apa 2 apa dan seterusnya. Misalnya tanggal lahir Anda dan seterusnya, itu bagian dari keilmuan kehidupan gitu ya. Nah, saya ingin bicara sangat lengkap karena memang manusia ini punya aspek kehidupan yang multidimensional, begitu luasnya gitu. Saya pikir tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang memiliki aspek kehidupan lebih luas daripada manusia, karena ada perasaan, ada jiwa, ada logika, ada pikiran dan seterusnya, ada batinia lah, ada fisik, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara soal fisik ini, ada unsur air, api, angin dan tanah misalnya seperti itu ya. Kemudian ada ilmu lain, ternyata ada kayu, logam dan seterusnya. Ya memang ada banyak keilmuan, silakan saja ya. Anda pelajari sebagai pelengkap dari informasi untuk memperkuat, memperbanyak, memperkaya khasanah wawasan dan keilmuan Anda. Itu luar biasa guys. Justru saya menyarankan kepada Anda, terbukalah gitu. Kenapa ya? Supaya Anda siap pada setiap perubahan. Supaya Anda nggak terhenyak-henyak gitu ya. Ketika astaga gitu ya. Kok sekarang udah berubah lagi, kok sekarang begini, kok sekarang begitu, kok sekarang misalnya gitu loh. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sering kali prihatin ketika melihat, mohon maaf ya, ada beberapa ya yang saya temuin misalnya sarjana baru lulusan 2023, 2024 gitu. Tapi masih kebingungan katakanlah mencari pekerjaan body presence itu gitu. Padahal sebenarnya untuk jalan sukses dia ya sebenarnya terlalu terbuka dengan internet gitu. Bukannya semuanya sudah online, melamar kerja online dan seterusnya, bahkan bekerja online. Jadi ini kita betul-betul harus terbuka dan memahami bahwa
ya memang hari ini betul-betul sangat terbuka tanpa batas guys, gitu loh ya. Makanya please jangan lagi bertahan pada prinsip-prinsip yang konservatif dan ya konvensional gitu loh ya. Mungkin itu yang membuat Anda menjadi orang yang tertutup dan akhirnya apa? Ya bagian dari bisa menutup rezeki, bisa menutup kebahagiaan, bisa menutup kesehatan, ya dan seterusnya, bisa menutup kesuksesan bahkan. Ini hanya salah satu saya sampaikan karena saya kebetulan menangani ini. Di holistic healing yang saya tangani itu terbukti gitu ya. Orang-orang yang sakit sebenarnya penyakitnya biasa gitu. Sepertinya ya diabetes atau katakanlah hipertensi misalnya gitu. Yang logikanya begitu ditangani rumah sakit harusnya selesai gitu. Karena itu medicine pasti bisa menangani itu. Tetapi jika tidak, artinya ada sesuatu yang lebih tinggi dari situ. Dan ternyata ini yang pola kemarin saya sempat singgung ya. Ada neurotransmitter yang terganggu, yang jet lag gitu, yang zigzag gitu, sehingga memberikan perintah kamuflatif namanya. Nah ini yang kemarin saya sempat singgung, pola zigzag di dalam neurotransmitter itu bagian dari celah bagaimana santet ya, pelet bisa masuk gitu. Ketika Anda netral pada gigi N itu nggak bisa masuk gitu ya. Penyakit psikosomatik juga begitu gitu ya. Makanya jangan heran ketika Anda bertemu dengan menghadapi orang tua yang sakitnya sebenarnya biasa tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Kenapa? Karena batinnya yang sebenarnya tertekan gitu ya. Batinnya yang sebenarnya sakit gitu. Nah Anda harus urai dari situ. Ini cuma contoh ya. Nah intinya penting sekali buat saya untuk mengingatkan Anda dan saya, yuk kita masing-masing bersiap, bersiaga dan bersedia mengikuti setiap perubahan zaman gitu. Apapun ya memang bagian ya efek negatif dari perubahan zaman pasti banyak ya, pasti banyak. Makanya apa saja yang ada dalam hidup kita ini itu tergantung bagaimana kita menyikapi. Misalnya saya beli pisau dapur gitu, pisau dapur yang biasa untuk ngerajang sayuran gitu ya, ngiris buah dan seterusnya. Tapi kalau dipakai orang yang salah, katakan ya ini bisa menganiaya orang dan bisa pidana. Mirip seperti itulah ya. Jadi teknologi, kemajuan zaman, ya tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Tapi saran saya jangan berorientasi atau berfokus pada efek negatifnya. Tapi bagaimana internet, perubahan zaman, perkembangan teknologi ini bisa fokus ya pada nilai kemajuan diri Anda, hidup Anda, kebahagiaan Anda, kesuksesan Anda, kesehatan Anda, semua tanpa batas Anda bisa dapat dari internet. Itulah guys ya. Jadi please, saya mengingatkan, setiap kita, Anda dan saya harus siap untuk berubah. Kenapa? Karena zaman memang berubah dan tidak seorang pun bisa menahan perubahan itu gitu. Dengan cara apa? Nggak bisa. Satu-satunya cara, yuk mari kita koreksi, sesuaikan, bikin relate prinsip kita, strategi kita ya. Kalau kita sudah punya misi jiwa, visi hidup dan seterusnya ya, strategi sesuaikan dengan kekinian. Ingat, Anda hidup kini dan di sini. Tinggalkan masa lalu, itu sudah berlalu. Momentumnya adalah kini dan di sini, bukan lagi masa lalu. Atau untuk apa Anda insecure gitu ya? Apa khawatir, cemas, masa depan gue nanti gimana? Enggak perlu guys, jalanin saja, enjoy ya. Apapun yang Anda khawatirkan itu akan justru terjadi. Kenapa? Karena Anda mengeluarkan energi negatif, sehingga yang datang kepada Anda ya energi negatif dari alam semesta yang mungkin justru lebih besar, berupa kehancuran, kejatuhan, sakit dan seterusnya. Maka saran terbaik saya, nasihat terbaik saya, ya hiduplah kini dan di sini. Masa lalu ya sudah, masa lalu gitu. Masa depan ya nanti kita persiapkan, kita tuliskan. Betul itu, afirmasi positif, yang manifestasikan, itu betul. Tapi tidak dicemaskan, dikhawatirkan gitu ya. Ya makanya ajaran agama juga pasti, kalau Anda orang beragama sama seperti saya ya pasti ada ya. Jangan khawatirkan apapun gitu. Karena khawatir, apalagi ada istilah ini ya, istilah ya mungkin joke tapi serius. Ketika Anda mengeluh, itu Anda sama seperti ngelewain Tuhan. Itu bahasa joke-nya begitu. Kenapa? Ada spirit ilahi dalam diri Anda guys. Ada akal budi yang Tuhan sudah kasih. Artinya apa? Otoritas kehidupan ini diberikan kepada Anda sepenuh-penuhnya. Anda mau sukses atau berhasil, itu Anda yang tentukan gitu ya. Maka seringkali saya prihatin gitu ketika melihat beberapa orang yang tidak biasa berpikir, kemudian mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang ternyata destroyer dan akhirnya menimbulkan masalah baru gitu. Kemudian masuk ke dalam kamar lalu berdoa gitu, bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan apa salah dan dosaku? Saya khawatir guys, jujur saya khawatir kalau Tuhan tiba-tiba muncul di hadapan Anda terus dia jawab gitu ya, hai hambaku, engkau bukan salah dan nggak dosa gitu, engkau hanya
nggak mau berpikir dulu sebelum berkata-kata dan bertindak. Kan jadi agak lucu, namanya joke ya guys ya. Artinya apa? Yuk kita jangan lupa selalu berpikir, sesuaikan. Prinsip gue masih relate nggak dengan prinsip hari ini? Ini penting loh guys ya, gitu loh. Kata-kata gue masih relate nggak untuk hari ini, gitu loh ya. Karena kalau Anda hari ini public speaking gitu loh, dengan bahasa-bahasa baku yang EYD dan seterusnya seperti tahun 2000-an, mungkin justru akan apa untuk anak-anak hari ini, untuk generasi milenial dan Gen Z gitu ya. Itu justru jadi lucu gitu. Ini contoh gitu ya. Katakanlah gitu, kalau Anda guru dan dosen gitu ya, ya Anda perlu ngerti bahasa-bahasa gaul itu. Ini di luar Nurul ini misalnya, Anda harus ngerti itu gitu. Ya, kalau Anda tidak bisa mengikuti itu, Anda akan menjadi orang yang tidak asik untuk orang lain. Kenapa? Sudah zamannya. Makanya ya celetukan joke-nya kan, zaman now ini memang luar biasa guys gitu loh. Termasuk dalam cara dia merespon kemajuan perkembangan teknologi luar biasa dibanding kita ya. Kami yang jadul tahun 90-an, tahun 2000-an itu, waduh, anak-anak hari ini luar biasa guys. Itu fakta ya. Apa artinya? Saya ingin mengingatkan Anda dan saya, yuk sadari, perubahan terjadi setiap saat loh. Momentum tadi, jam 9 tadi ya, itu bukan Imron yang hari ini jam 1 siang ini, bukan ya. Jadi momentumnya sudah sedemikian jauh, terus berubah, terus bergerak gitu ya. Nah itu sebabnya besok saya akan cerita kepada Anda. Saya akan tawarkan kepada Anda satu konsepsi sukses berikutnya gitu. Dulu guys, sukses itu kan bagian dari kalau training seminar sukses dia dulu pakai dasi, harus pakai jas gitu, kemudian datang ke ruangan, harus beli tiket untuk itu gitu. Waduh, itu luar biasa. Artinya apa? Konsepsi sukses waktu itu memang didesain, disampaikan selalu dalam konteks formal guys. Itu dia loh. Makanya kan sulit kita bicara konsepsi sukses waktu itu kepada orang-orang yang katakanlah ya, yang kurang edukatif atau berpenghasilan yang kelas bawah, sulit. Karena ya kita tampil pakai jas, pakai dasi, pakai macam-macam. Jadi konsepsi formal tahun 90-an, tahun 2000-an itu jelas berbeda ya dengan tahun 2024 ini gitu ya. Artinya bahwa sukses waktu itu harus bagian dari networking waktu itu ya. Networking itu benar-benar body presence gitu. Butuh kehadiran fisik. Hari ini Anda bisa bikin networking dengan orang manapun, dari benua manapun, dan sangat terbuka, sangat mudah gitu loh. Yuk kita siapkan, kita siagakan diri kita sediakan ya, jangan sampai tidak bersedia, berubah. Anda akan terduduk nanti gitu, Anda akan tertinggal jauh gitu loh. Yuk ikutin setiap perubahan. Tentu ke arah mana? Ke arah kebaikan. Jelas ya guys ya. Siapkan diri Anda untuk setiap perubahan kan. Karena hari ini memang bukan kemarin, tapi juga bukan besok gitu. Hari ini ya sekarang gitu. Nikmati, jalani, ambil makna, ambil pelajaran terus gitu ya. Bertumbuh itu adalah mengambil makna dari setiap mengambil pengalaman ya. Pengalaman itu mengambil makna dari setiap momentum yang terjadi. Itu pengalaman. Maka untuk Anda yang katakanlah merasa, aduh Pak, tapi saya terjebak, saya trauma Pak. No. Itu menurut saya kebodohan yang harus Anda tinggalkan. Kejadian itu sudah 15 tahun yang lalu. Kenapa Anda harus pikirkan hari ini gitu? Anda menyusahkan diri sendiri. Lupakan, tidak ada trauma. Tidak ada itu, ya. Gitu loh. Jadi, please, Anda hidup kini dan di sini. Bukan di hari kemarin, masa lalu, atau di hari besok. No. Enggak. Kita strategikan, kita tulis visi misi kehidupan kita dan seterusnya, strategi, ya. Kemudian cara-cara ya, taktik, bagaimana teknis mencapai sesuatu, boleh, ya. Tetapi dengan harapan baik bahwa besok akan lebih baik daripada hari ini. Jelas ya guys ya. Oke, sejauh itu ini dulu yang saya sampaikan. Yuk mari kita siap menyambut setiap perubahan, ikuti, sesuaikan diri kita gitu ya. Karena bukan tidak mungkin itu bagian dari pergerakan entitas energi alam semesta. Jika Anda kekeh ya pada tidak mau bergerak gitu, Anda akan dihantam kanan kiri dan stres sendiri gitu. Ikutin pergerakannya, ayunannya, ikutin pendulumnya itu ya. Gitu. Jangan sampai Anda melawan perubahan. Ini konyol ini, gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Jangan lagi Anda katakanlah gitu. Anda harus betul-betul terbuka pada setiap informasi. Maka kemarin saya cerita, belajarlah dari semua kanal yang mungkin Anda dapatkan. Kalau buku-buku Anda sulit ya, ikuti YouTube, ikuti Google dan seterusnya. Terbukalah supaya Anda bisa mengikuti setiap perubahan. Jelas ya guys ya. Oke, sedemikian jauh itu dulu yang saya sampaikan ya. Anda yang merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa ya, klik subscribe, like, kemudian share ke teman-teman dan kolega, kerabat dan seterusnya. Anda boleh tulis-tulis komen yang positif untuk berbagi energi kehidupan ya. Jelas ya. Oke,
Untuk yang mau diskusi, konsultasi, ngobrol apapun namanya dengan saya ya, boleh chat nomor WA saya ya. Tapi tolong sebaiknya pakai foto DP gitu ya. Ikutin standar prosedurnya lah gitu ya. Kalau Anda tidak ikutin standar prosedurnya, jujur saya tidak layanin karena saya tidak terbiasa, belum terbiasa bergaul dengan makhluk astral gitu. Artinya kalau Anda mengaku manusia, ya Anda harus jujur mengakui Anda siapa, di mana, dan sedang bermasalah apa. Contohnya seperti itu ya. Ada saatnya ketika saya ingin memeriksa energi Anda, misalnya saya bahkan minta Anda foto selfie, tapi tidak setiap orang ya. Tergantung problem yang Anda ingin diskusikan seperti apa. Jelas ya guys ya. Anda boleh diskusi apa saja soal aspek kehidupan, mungkin bisnis, ekonomi, karir, kesehatan, apa saja ya, rumah tangga, percintaan dan seterusnya gitu ya. Mungkin Anda blunder soal problem solving dan seterusnya. Ya, saya hanya memberi second opinion bagi Anda. Tentu yang paling tepat memutuskan segala sesuatu yang terbaik untuk Anda adalah Anda sendiri. Ingat, kendali kehidupan ada di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Jelas ya guys ya? Oke ya? Oke, terakhir dari saya. Siapapun Anda, kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya. Ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.